Kita beralih ke informasi dari mancanegara, saudara. Kebakaran melanda sebuah gedung di London Barat, Inggris yang diduga merupakan tempat penyimpanan kembang api. Insiden sempat membuat warga sekitar panik. Kencangnya embusan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Belum diketahui penyebab kebakaran. Otoritas setempat bilang api menghanguskan hampir seluruh gedung yang terdiri dari gudang dan ruang retail. Api bisa dipadamkan setelah 150 petugas dan 25 mobil damkar tiba di lokasi kejadian. Saudara, terjangan tornado menghantam permukiman di kota Harris, Texas, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat dan menghancurkan sedikitnya 100 rumah warga. Rekaman dari kamera dashboard warga memperlihatkan dahsyatnya tornado yang menerjang sejumlah rumah warga yang berada di lintasannya. Otoritas kebencanaan Texas menyebut meski tornado menghancurkan bangunan, tak ada laporan korban jiwa maupun terluka. Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat memperingatkan warga tornado akan kembali menerjang di beberapa wilayah di Tenggara Texas dan mengimbau warga untuk evakuasi mandiri. Saudara, Rusia melancarkan serangan ke ibu kota Ukraina Kiev yang menghancurkan permukiman dan infrastruktur energi di wilayah tersebut. Wali kota Kiev menyebut sebuah perumahan di distrik Pars Tengah dan distrik di Provinsi Timur rusak parah akibat serangan. Layanan darurat negara melaporkan setidaknya 2 orang tewas dan 6 lainnya terluka. Sementara Kementerian Energi Ukraina mengingatkan atau mengatakan infrastruktur energi telah terkena dampak, namun tak menyebutkan jenis atau tingkat kerusakannya. Sementara sejumlah gedung apartemen di kota Novorossiysk, Rusia rusak parah setelah diserang pesawat nirawak atau drone Ukraina. 4 orang dilaporkan terluka akibat serangan ini. Rekaman video yang dirilis pemerintah Rusia menunjukkan 7 bangunan tempat tinggal serta sedikitnya 7 rumah pribadi rusak akibat serangan drone Ukraina. Selain merusak bangunan, serangan juga menyebabkan 4 orang terluka. Ukraina mengklaim serangan ditujukan ke terminal minyak dan kilang milik Rusia. Pameran produk industri kecil dan menengah dalam peringatan Hari Jadi Mangupura ke-16 menjadi salah satu pojok yang paling ramai dikunjungi oleh masyarakat. Stand ini menampilkan beragam hasil olahan makanan, busana hingga kerajinan tangan. HUT ke-16 Kota Mangupura di Kabupaten Badung, Bali memberikan ruang bagi pegiat industri kecil dan menengah atau IKM untuk ikut berpartisipasi meramaikan kegiatan tahunan ini. Puluhan stand IKM tampil, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga busana. Dalam pameran ini, pegiat IKM mengaku senang mendapatkan ruang promosi bagi produk-produk mereka. Meski hanya 2 hari, mereka mengaku omset yang didapatkan meningkat dan produk yang mereka jual bisa lebih dikenal di masyarakat. Ya, tentunya sangat berpengaruh, Pak. Karena bisa membantu usaha kecil karena adanya kegiatan yang lumayan ramai lah sini, acara HUT Mangupuranya kita bisa ikut berpartisipasi di sini. Gitu. Ini salah satu pegiat UMKM. Ya, betul. Ini jualannya apa? Kami jual hasil pertanian kami di desa, kayak rebus-rebusan pisang, ubi-ubian, kayak gitu, kentang, segala macam. Sangat luar biasa, sangat bersyukur sekali bisa bergabung di HUT Mangupura ini karena antusias dari masyarakat selain dari stafnya juga antusiasnya sangat tinggi gitu.
sangat membantu untuk UMKM. Membantu ya. Iya, membantu sekali. Dukungan pemerintah Kabupaten Badung dalam menggeliatkan IKM nampak nyata. Mulai dari pelatihan hingga memberikan kredit tanpa bunga bagi pegiat IKM di Kabupaten Badung. Pemkab berharap IKM mampu mendorong perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Badung. Di hari ulang tahun Mangupuro yang ke-16, Dekranas menampilkan 40 stand. Jadi stand untuk fashion ada 6, untuk kerajinan ada 18, dan untuk kuliner ada 16. Berarti pemerintah Kabupaten Badung terus memberikan ruang bagi para IKM yang untuk mempromosikan. Ya, pemerintah Kabupaten Badung memberikan ruang yang sangat luas untuk UMKM kita bisa promosi dan menambah pendapatan dari usaha mereka, itu salah satunya melalui Jumat Ceria. Perputaran ekonomi pariwisata juga meningkat pada kegiatan perayaan HUT Kota Mangupura kali ini. Tercatat, selama perayaan HUT terjadi perputaran ekonomi sebesar 1,2 miliar rupiah dari sektor UMKM dan komunitas. Jipayana Putra, Kadek Santosa, Kompas TV Badung, Bali. Saudara, PT Pertamina Persero resmi membuka perhelatan Smexpo Nasional 2025 yang merupakan agenda pameran UMKM binaan. Tujuannya untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah makin vokal di pasar lokal hingga global. Acara yang mengusung tema Lokal Jadi Vokal ini berlangsung pada 25 hingga 30 November 2025 di Mall Bintaro Exchange 2, Tangerang Selatan, Banten. Pertamina Smexpo 2025 menghadirkan 51 UMKM binaan. Lokal menjadi vokal bukan sekedar tagline. Ini adalah semangat agar produk lokal tidak hanya bersuara di dalam negeri tetapi juga menggema di pasar dunia. Pertamina membuka berbagai program pemberdayaan, mulai dari peningkatan kapasitas, perluasan pasar, hingga pembiayaan usaha. Hingga saat ini, lebih dari 66.000 UMKM telah menjadi binaan Pertamina, tersebar dari Sabang sampai Merauke. YAM ini salah satu produk mikro binaannya Pertamina. Yang punyanya itu ibu disabilitas, suaminya sakit stroke, dan disupport oleh Pertamina. Ada pelatihan, terus disupport pembiayaan, dibukain akses segala macam. Sekarang dia bisa survive. Nah, program Smexpo seperti ini adalah salah satu program Pertamina untuk menunjukkan bahwa beberapa produk-produk usaha mikro kita yang memang sudah sukses. Tetapi tentunya tugas tidak sampai di sini. Kita masih akan terus mendorong agar supaya UMKM juga bisa naik kelas. Naik kelas tadi Pak Menteri sampaikan dari segi kualitasnya, akses pasar lebih terbuka, dan tentunya pendampingan dari sisi bisnis, dari pengelolaan supaya lebih profesional. Mereka bisa semakin menjangkau semakin banyak pelanggan, dan tentunya yang paling utama adalah ekonomi yang akan kita dukung adalah ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Sektor UMKM telah membuktikan bahwa UMKM ini menjadi penyelamat ketika kita mengalami goncangan pada saat krisis ekonomi. Tak hanya meningkatkan omset, Smexpo disebut berhasil memperluas jaringan usaha dan membuka potensi ekspor bagi para pelaku UMKM. Pertamina Smexpo 2025 melibatkan 51 UMKM binaan terdiri dari beragam segmen, yakni kria, perhiasan, makanan ringan, hingga produk busana yang kaya akan ornamen khas Indonesia. Pertamina menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga, akademisi, komunitas, media, dan pelaku UMKM untuk memperkuat UMKM nasional. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi.